cucu-cucu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para syaraif cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan berkat kehadiran mereka Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat kita. Berkat kehadiran cucu Nabi, Allah mengampuni semua dosa kita. Berkat kehadiran cucu Nabi, Allah mengumpulkan kita dengan Nabi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para guru yang sangat saya muliakan dan saya taati, mudah-mudahan berkat beliau Allah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita doakan mudah-mudahan para habaib, para guru-guru yang mulia, Allah memanjangkan umur mereka, memberikan kepada mereka kesehatan yang sempurna, memberi barakah di ilmunya, barakah di dakwahnya, barakah di rezekinya, dan sabar membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pejabat pemerintah yang sangat saya hormati, hadirin hadirat muslimin muslimat, pencinta ulama, pencinta dzurriyyah cucu Nabi, pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat ulun cintai dan selalu insyaallah ulun doakan yang semua seberantaan Pak selamat dunia akhirat. Pulang dari majelis yang mulia ini semua hajat insyaallah kabul, semua dosa dihapus, semua kesalahan ditutup, diangkat derajat kita oleh Allah. Amin ya rabbal. Anda pian seberataan di sore hari ini di dalam kenikmatan yang luar biasa, di dalam anugerah Allah yang sangat hebat, karena kita sekarang di kebun surga Allah subhanahu wa ta'ala, di samping cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada salah satu ulama, siapa yang berjalan menuju majlis maulid, man masya ila majlis maulidin faqad masya ilal jannah. Siapa yang berjalan ke majlis maulid, apalagi maulid di samping kubah Al-Habib Zainuddin As-Segar bersama para habaib, para guru yang mulia, maka Anda sama dengan berjalan ke surga, berjalan ke surga. Ditanya, gimana Anda wahai ulama bisa menyatakan orang yang pergi ke maulid pergi ke surga? Dijawab, tidakkah orang yang berjalan ke maulid di hatinya ada cinta kepada Nabi?
Tidakkah orang yang datang ke maulid di hatinya ada cinta kepada Rasul? Kalau saya boleh tanya, pian seberataan cinta enggak kepada Rasul? Cinta enggak kepada Nabi? Para bibinian perempuan juga insya Allah jawabannya lebih semangat lagi cintanya kepada Nabi. Maka kalau orang cinta kepada Nabi, Nabi sudah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat bersama orang yang dicintai waktu di dunia. Tempatnya di hari kiamat sama dengan tempat yang dicintai waktu di dunia. Jika kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka nanti di hari kiamat bersama Nabi Muhammad. Amin. Di mana tempatnya Nabi? Di surga Allah. Maka orang yang hadir ke majelis maulid dari hadis ini sama dengan berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cinta kita ditambah oleh Allah. Cinta kita ditambah oleh Allah kepada Nabi. Dengan majlis ini kita harapkan kepada Allah, mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan hadir majlis Al-Qurba dari garib dekat, maka kita mohon kepada Allah supaya sepulang dari majlis ini, di saat ini ditambah kedekatan kita kepada Nabi. Semakin dekat kepada Nabi, semakin dekat dengan rahmat Allah. Karena Nabi adalah gudangnya rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama ana rahmatun muhda. Saya, kata Nabi, rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kamu. Dekat kepada Nabi berarti dekat dengan ridhonya Allah. Dekat kepada Nabi berarti dekat dengan surganya Allah. Dekat kepada Nabi dekat dengan kebahagiaan. Dekat dengan Nabi dekat dengan kesejahteraan, keamanan, keselamatan dunia akhirat. Maka kita memohon kepada Allah barokah para habaib cucu Nabi, barokah para guru pewaris Nabi, Allah menambah kedekatan kita kepada Nabi. Amin ya rabbal. Doa yang dibaca tadi oleh guru kita, Habib kita, doanya Habib Ali Habsyi. Kalau kita lihat apa sih permohonan Habib Ali Habsyi, manusia yang kenal kepada Allah, dan bukan hanya beliau, seluruh aulia, bahkan seluruh sahabat permintaannya sama, supaya dekat dengan Nabi Muhammad. Wa an yuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habib ghayata amalina. Masyaallah. Ghayata amalina itu adalah puncak harapan. Puncak harapan. Puncak harapannya siapa? Habib Ali Habsyi. Apa puncak harapan? Harapannya banyak, permintaan banyak, tapi permintaan yang paling hebat, permintaan yang paling tinggi apa Habib? Dekat denganmu ya Allah dan dekat dengan Rasulmu Muhammad. Wa an yuballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ya Allah, sampaikan kami semua untuk menjadi orang yang lebih dekat denganmu dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah puncak harapan kami ya Allah. Amin ya rabbal. Amin ya mujibas. Ini harapan semua aulia, ini harapan semua ulama, ini harapan semua sahabat
sallallahu alaihi wasallam dekat kepada Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad. Acara semacam ini dikatakan oleh guru mulia kita Habib Abu Bakar Azmi. Acara yang semacam ini, peringatan Maulid dengan dikemas, membaca Maulid Nabi, didatangkan para ulama, para habaib bersama-sama sholawat. Ini adalah acara yang dilakukan oleh para sesepuh kita, para ulama kita, para salaf kita. Untuk apa? Untuk menambah cinta dan dekat kepada Nabi Muhammad. Ini tujuannya, supaya yang hadir mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi, mengetahui akhlak Nabi, mengetahui budi pekerti Nabi, semakin rindu dengan Nabi, bertambah cinta dengan Nabi, semakin dekat dengan Nabi. Dan itu memang terbukti. Acara semacam ini sangatlah besar pengaruhnya di dalam menambah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin tahun semakin mulia, semakin tahun semakin barakah, semakin tahun semakin banyak. Dengan demikian rahmat Allah akan diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Majelis Anda ini, majelis pian seberataan, ada sedikit perbedaan dengan maulid-maulid yang kita hadir. Pertama, dilakukan di gubah salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habib Zain As-Saggaf, di mana beliau dalam hidupnya sedikit saya dengar juga sebagai dai ilallah, mengajar, dan saya dengar ada lembaga yang beliau rintis, dan ini mengundang perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Nabi bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena semua nikmat yang kita dapat sumbernya dari Allah. Semua nikmat dari Allah, semua nikmat. Maka pantas kalau kita mencintai Allah. Wa ahibbuni li hubbillah. Kemudian Nabi meneruskan silsilah mahabbah, rantaian cinta yang tidak boleh terputus. Cintailah aku, sabda Nabi. Kalau bahasa Banjar, cintai ulun, sebagai bukti cintamu kepada Allah. Mencintai Nabi bukti sahnya, diterimanya cinta kita kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti. Kemudian Nabi meneruskan rantaian cinta ini, gak terputus dari Nabi. Dan cintailah keluargaku, cintailah para habaib, cintailah para syaraif sebagai bukti cintamu kepadaku. Cintailah keluargaku, kata Nabi. Cintailah cucu-cucuku, kata Nabi, sebagai bukti cintamu kepadaku. Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah ditolak sebelum kita cinta Nabi Muhammad terlebih dahulu. Pintunya masuk ke rumah harus lewat pintu. Kalau ada orang masuk rumah lewat genteng atau lewat jendela, berarti siapa dia? Dia yang ngomong maling. Harus lewat pintu masuk rumah. Cinta kepada Allah harus lewat Nabi Muhammad. Cinta Allah gak lewat Nabi Muhammad ditolak oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, Allah yang nyuruh dalam Al-Quran. Katakan kepada umatmu, katakan kepada orang Banjar,
dia wajib cinta kepada kamu dulu. Dia wajib mengagungkan kamu wahai Rasul. Kalau dia sudah mencintai kamu, mengagungkan kamu, baru Allah cinta kepada mereka. Yuhibbukumullah. Ditambah lagi wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni semua dosanya. Berkat cinta hebat, Pak. Cinta hebat, mengundang cinta Allah dan mengundang pengampunan Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaku cinta Allah, gak cinta Rasul, ditolak. Di zaman Nabi ada orang ngaku cinta Allah, gak cinta Rasul. Orang munafikin. Pernah sahabat memuji satu orang. Memang penampilannya luar biasa orang ini. Secara zahir sangat istimewa. Jenggotnya panjang. Panjang dan gak teratur lah. Kemudian khusyuk kalau jalan. Kemudian ahli qiyamul lail, ahli baca Quran, mulutnya dikir terus, dahinya hitam, nggak tahu sebab banyak sujud atau kejedot pintu. Secara zahir hebat, dipuji oleh sahabat hatinya bersih. Melihat orang penampilan bagus langsung dipuji, melihat orang ahli ibadah langsung dipuji oleh beberapa sahabat di hadapan Nabi. Dan Nabi itu dikenal semua sama satu sahabat. Ya Rasul, fulan bin fulan itu ya Rasul luar biasa ya Rasul. Sholatnya, sunnahnya, Qurannya, tahajud, dipuji. Nabi dia selesai sahabat ini muji, apa kata Nabi? Ma'aruf tuh, saya nggak kenal dia. Kaget sahabat. Ini orang istimewa ibadahnya, kok bisa Nabi nggak kenal? Yang ya Rasul, yang diperjelas lagi, saya nggak kenal. Tengah-tengah sahabat ini berusaha memaksa Nabi untuk mengenali, untuk memuji juga. Masuk orang ini, orang yang dipuji ini masuk ke masjid. Nabi sedang duduk di hadapan sahabat. Dalam keadaan apa? Jenggotnya netes air bekas wudhu. Kan hebat. Bukan masuk rokokan, masuk jenggotnya basah bekas baru wudhu. Ini orang hebat. Datang dengan air bekas wudhu. Ya Rasulullah, itu orangnya. Masuk ke masjid langsung sholat tahiyatul masjid. Allah. Gak ikut duduk dengan Nabi, sholat lagi. Nabi duduk dengan sahabat, dia gak duduk, milih sholat. Ngaku cinta Allah, gak cinta Rasulullah. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang besar-besar itu ada semua. Dikejutkan sahabat. Komentar Nabi SAW, man yaktulni hadar rajul. Siapa yang mau melakukan untukku membunuh orang ini? Kaget. Siapa yang mau membantu saya membunuh orang ini? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu terkenal orang yang paling gigih melaksanakan perintah Nabi. Saya ya Rasul. Mesem Nabi Muhammad. Tahu Abu Bakar nggak mungkin bisa. Bangun Sayyidina Abu Bakar dengan pedangnya, mau dipukul
sholat. Bingung Abu Bakar, gimana saya membunuh orang sholat? Kembali lagi kepada Nabi, maaf ya Rasul, ma astati, saya nggak mampu membunuh. Dia lagi sholat ya Rasul. Araftu, saya tahu dia sholat. Diulangi lagi, man yaqtulni hadzal rajul, siapa yang membunuh orang ini untuk saya? Sayyidina Umar, terkenal kan, keras, tegas. Setan pun lari dengan Umar. Setan takut dengan sahabat Umar. Jangankan ketemu orangnya, ketemu bayang-bayangnya aja lari setan. Kalau bahasa Inggrisnya jem-bejem. Inna syaitan la yafiru min dilli Umar. Idza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Setan lari kalau kelihatan membayangnya sahabat Umar. Kalau ada Umar, setan jalan di tempat yang lain, takut ketemu Umar. Sahabat